Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam program Doa Pagi GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai doa pagi kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian berikut ini. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita menyatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi ini kami masih mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan dalam hidup kami yang saat ini kami rasakan, dan jaminan keselamatan yang kami rasakan juga, yang kami yakini terjadi nanti setelah kami tidak ada lagi di dunia ini. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang selalu ada bagi kami dari hari ke hari. Dan pada hari ini kami boleh bangun tanpa kekurangan satu apapun. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami pada pemahaman firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga Engkau boleh menguatkan kami, Engkau boleh mengingatkan kami, dan hamba-Mu boleh Kau pakai untuk menyampaikan sabda kebenaran Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 17 ayatnya yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Saya akan membacakannya dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Hati yang gembira menyehatkan badan. Hati yang murung mematahkan semangat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana tidur tadi malam? Apakah Bapak Ibu tidur dengan sangat nyenyak, lali begitu ya? Kalau orang Purwokerto bilang, tidurnya lali temen, nyenyak sekali sampai orang mau bangunin rasanya gak enak. Atau mungkin sebaliknya, Bapak Ibu gak bisa tidur, banyak yang dipikirkan, dan rasanya banyak sekali kegelisahan. Apa yang terjadi? Apakah Bapak Ibu banyak pikiran? Pikiran apa kira-kira?
Apakah pikiran tentang kekhawatiran tentang masa depan, tentang anak, tentang cucu mungkin, atau tentang ekonomi yang Bapak Ibu hadapi, atau tentang masa depan pandemi yang hari ini sudah membaik, besok bagaimana ya? Banyak yang dipikirkan seperti itu, sehingga pada akhirnya kita khawatir. Pada akhirnya kita tidak bisa menenteramkan diri kita. Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir, sebetulnya orang Kristen tuh kalau khawatir boleh gak sih? Khawatir itu datangnya dari mana? Apakah kalau kita khawatir itu kita berdosa? Bapak Ibu, bukankah segala sesuatu yang datang dari kita itu memang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Termasuk juga rasa khawatir. Bukankah rasa khawatir itu juga datang dari Tuhan? Kalau nggak datang dari Tuhan, dari mana lagi ya? Lalu buat apa kira-kira kok Tuhan memberikan kepada kita rasa khawatir? Kalau saya berpikir dan merenungkan, tentu rasa khawatir itu bisa berguna untuk mempertahankan diri kita loh. Misalnya rumah kita kebakaran, kita ada di dalam rumah. Kalau kita gak punya rasa khawatir, bahaya itu. Bisa diem saja, santai saja, tahu-tahu mati hangus, matang di dalam rumah. Jadi khawatir itu membuat kita untuk mempertahankan diri. Ya, kita memang orang yang di dalam iman, percaya pada Tuhan. Kita harus tidak khawatir gitu. Sebagian orang mengatakan begitu, ya kan kita percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan kan bukan berarti kemudian jalan nyebrang nyelonong begitu aja, gak lihat kiri dan kanan, karena masih khawatir tuh kan. Masih mengkhawatirkan hidup kita, kalau enggak bablas saja. Kayak ayam aja yang matanya di samping kiri kanan aja kadang-kadang juga berhenti kan kalau lagi nyebrang jalan begitu ya. Rasa khawatir itu diperlukan loh untuk mempertahankan keberlangsungan hidup kita saat ini. Tapi juga bukan cuma sekedar saat ini. Rasa khawatir yang cukup, yang baik, itu membuat kita mempersiapkan masa depan kita. Bekerja, menabung, sekolah, memikirkan perencanaan di masa depan, mengantisipasi. Sedikit banyak itu juga ya mungkin tidak tepat juga kalau bilang khawatir, tetapi membuat kita mempersiapkan untuk masa depan kita. Ya, kita menghadapi masa depan kita. Itu juga salah satu kegunaan dari rasa khawatir. Namun khawatir itu menjadi tidak sehat Bapak Ibu, kalau rasa khawatir itu justru menguasai kehidupan kita. Rasa khawatir membuat kita tidak berdaya. Rasa khawatir membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga perasaan ini menjadi perasaan yang cemas berkepanjangan. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Kecemasan yang berlebih itu bisa merusak mental kita. Kecemasan yang berlebih itu bisa menyebabkan kerusakan pada psikis kita. Kita menjadi tidak tenang. Mungkin ada yang selalu ketakutan, gak bisa tidur mungkin, begitu ya. Dan itu kalau orang cemas, kalau orang khawatir berkepanjangan, akhirnya juga merusak tubuhnya sendiri, fisiologisnya sendiri, badannya sendiri. Jantungnya berdebar, berkeringat, sehingga organ-organ tubuh selalu dalam keadaan waspada, tidak pernah rileks, sehingga akhirnya kinerja kita menurun, spiritualitas kita bahkan juga mungkin berantakan.
dan fisik kita pun juga berantakan. Makanya Bapak Ibu, tadi dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira itu menyehatkan loh. Jadi hati yang gembira itu betul, itu sangat berakibat pada kesehatan tubuh. Sedangkan kalau hati yang murung, hati yang sedih, hati yang terus khawatir, itu mematahkan semangat dan pada gilirannya nanti bisa tidak menyehatkan badan kita, bisa merusak kesehatan kita. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa mengatasi rasa kekhawatiran kita? Bagaimana kita selalu mampu untuk bisa memiliki hati yang gembira, sehingga dengan hati yang gembira kita pun juga memiliki hidup yang sehat, begitu ya. Yang pertama, orang itu terlalu khawatir ketika dia terlalu memperdulikan masalahnya. Bukan berarti saya mengajak Bapak Ibu untuk cuek, gak peduli dengan masalah kita, ya gak begitu juga. Tetapi terkadang kita harus, ya kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mari kita serahkan kepada Allah yang mampu bisa berbuat segalanya. Kita memang bagian kita adalah do the best, bukan melakukan yang terbaik. Tetapi bagian Allah adalah take the rest, mengambil bagian-bagian yang kita tidak bisa, mengambil bagian-bagian sisanya yang kita tidak mampu untuk kita lakukan. Bapak Ibu, ada saat-saat di mana Tuhan mengajak kita untuk sampai pada titik kapan kamu mengangkat tanganmu, kapan kamu menyerah. Ketika kamu mengangkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan. Lalu apalagi yang membuat kita bisa tenang dalam hidup kita selain mengangkat tangan, menyerah kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja? Yang berikutnya, orang merasa khawatir, tidak tenang, hatinya murung itu kalau dia merasa tidak mampu, dia tidak berdaya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi justru disitulah ketika kita tidak berdaya, disitulah saatnya Tuhan bekerja. Ketika kita tidak mampu, disitulah Tuhan bantu. Oleh karena itu, pada titik itulah kita harus mengandalkan Tuhan. Harus ada kemauan untuk mengandalkan Tuhan dan menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Harus ada spiritualitas yang melepas. Ini sudah tidak lagi bisa saya genggam. Mungkin kekhawatiran saya kepada anak saya sudah berlebihan. Anak saya sudah tidak lagi bisa saya genggam. Ini harus saya lepas. Mungkin kekhawatiran saya akan masa depan itu sudah berlebihan, sudah harus saya letakkan. Bapak Ibu, ada kemauan untuk melepaskan apa yang menjadi kekhawatiran kita, melepaskan apa yang menjadi kecemasan kita. Harus ada kemauan dari kita. Kemauan itu membuat kita kemudian berjarak dengan permasalahan kita. Dengan kita berjarak pada permasalahan kita, kita mempersilahkan Allah berkarya. Bukan kita terus-menerus ada di dalam masalah itu sehingga kita tidak mampu melihat karya Allah. Karena ini istilah saya nih, kita keblebeken masalah, ya, keblebeken tenggelam di dalam masalah. Ya, kalau kita mampu untuk berjarak, kita mampu untuk memberikan jarak dari masalah kita bisa melihat, oh ternyata Tuhan berkarya dengan caranya sendiri. Bapak Ibu, saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15.
Yesaya pasal 30 ayat 15 juga mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang, percaya, disitulah Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita sudah tidak lagi bisa menanggung beban hidup kita, letakkan tenang dan percaya, disitulah Allah berkarya. Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita untuk memiliki hati yang gembira, memiliki hati yang tenang, karena hati yang gembira menyehatkan badan. Amin. Kita berdoa. Ada begitu banyak masalah yang terjadi dalam hidup kami. Tapi pagi ini kami diajar oleh Tuhan supaya kami mampu meletakkan masalah kami, mampu melepaskan ketakutan-ketakutan kami, mampu melepaskan kekhawatiran kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami tinggal tenang di dalam Tuhan, bahkan kami boleh melepaskan apa yang menjadi kekhawatiran kami. Di sana Allah berkarya menolong kami. Tuhan, pagi ini kami serahkan kekhawatiran kami. Pagi ini kami serahkan kecemasan kami. Kami yang saat ini bergulat dengan penyakit yang kami tidak tahu kapan sembuhnya. Kami percaya kami disembuhkan di dalam ketenangan bersama dengan Tuhan. Ketika pagi ini kami mencemaskan anak kami, masa depan anak kami mau serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap tinggal tenang di dalam Tuhan, karena masa depan bukanlah sesuatu yang kami miliki, tetapi Tuhan ketahui. Masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak mampu untuk kami rancang, untuk kami pastikan terjadi sesuai dengan kehendak kami. Ada bagian di mana kami harus melepaskannya. Tuhan, kami juga mau melepaskan kekhawatiran kami, ketakutan kami akan pasangan hidup kami, akan kehidupan keluarga kami, masa depan kehidupan keluarga kami, terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Di dalam ketenangan kami, disitulah justru kekuatan kami. Karena Allah berkarya, Allah bekerja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan hari ini kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau tenang di dalam Tuhan. Kami mau lepaskan semua kecemasan, kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tahu Engkau pasti akan berkarya untuk terus menuntun kehidupan kami, menolong, membukakan jalan kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah program doa pagi pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program doa pagi setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai jam 5 pagi. Sebelum kita menutup, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian berikut ini.